Assalamualaikum Sobat UFC. Gue tidak akan berbicara terkait dengan sepak bola ataupun Manchester United, tetapi tentang UFC 325. Ada beberapa pertarungan yang akan gue bahas sebagai previewnya. Dan main card ataupun main event, ini adalah Alexander Volkanovski menghadapi Diego Lopez di perebutan gelar juara featherweight. Alexander Volkanovski tentu saja Alexander the Great ya julukannya ini sebagai juara bertahan. Tapi ada juga beberapa pertarungan di main card. Ada total ada 5, tapi gua mungkin akan mulai dulu dari kelas berat nih antara Tai Tuivasa menghadapi Thalisson Teixeira. Tai Bam Bam Tuivasa cukup lama ini tidak pertarung kelas berat ini ya. Asal Australia ini tidak menang. Bahkan 5 pertarungan secara berturut-turut dia ini kalah. Terakhir dia tuh menang menghadapi petarung legendaris Derrick Lewis. Tapi setelahnya menghadapi petarung heavyweight kelas yang lebih ataupun juga dengan kualitas yang lebih baik seperti kayak Cyril Gane, Sergey Pavlovich ataupun juga Alexander Volkov, dia kalah. Nah, menghadapi petarung Brazil Thalisson Teixeira yang lebih muda, jelas 26 tahun. Tai Tuivasa ini berusia 32 tahun. Menurut gua dan juga melihat rekor ya dari Teixeira sendiri ini luar biasa. Dia baru 1 kali kalah. Pertarungan terakhir menghadapi Derrick Lewis, dia kalah TKO. Menurut gue ini adalah tentang pengalaman, tentang motivasi yang akan lebih mewarnai mungkin ya pertarungan tersebut. Gue sendiri melihat faktor tuan rumah ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Tai Tuivasa nampaknya akan memiliki motivasi berlebih walaupun sedang dalam situasi yang tidak positif. Gua lebih memprediksi Tai Tuivasa mungkin bisa menang menghadapi Thalisson Teixeira. Apakah misalnya dengan angka ataukah dengan KO? Beberapa pertarungan terakhir dari Tai Tuivasa ini dimenangkan dengan KO. Artinya ketika dia menang dengan KO. Teixeira sendiri juga demikian, dan ketika kalah pun dia juga kalah TKO. Gue menilai pertarungan ini kemungkinan besar tidak akan sampai decision. Gue lebih mengunggulkan sedikit nih Tai Tuivasa. Lalu pertarungan lightweight antara Rafael Fiziev menghadapi Mauricio Ruffi. Ini juga merupakan pertarungan main card lainnya. Rafael Fiziev, 32 tahun, petarung asal Azerbaijan yang sebelumnya sempat digadang-gadang sebagai petarung yang sedang naik daun gitu ya, sebelum dia dihentikan oleh Justin Gaethje. Sebelumnya dia mengalahkan nama-nama seperti kayak Renato Moicano, Bobby King Green, dan juga Rafael Dos Anjos. Tapi dia kalah 2 kali bahkan menghadapi Justin Gaethje. Sebelum pertarungan terakhir dia mampu mengalahkan petarung Ignacio Bahamondes dengan decision di Azerbaijan. Mauricio Ruffi, petarung Brazil berusia 29 tahun, juga memiliki rekor yang bagus sebelum dihentikan oleh Benoit Saint-Denis melalui submission. Gua melihat bahwa dari kualitas lawan-lawan yang dihadapi, Rafael Fiziev ini lebih menghadapi petarung-petarung yang memiliki kualitas yang lebih baik menurut gue, termasuk juga Mateusz Gamrot misalnya, lalu juga 2 kali menghadapi Justin Gaethje. Dan juga Rafael Dos Anjos ya. Jadi ada pengalaman yang sangat berharga kalau dia bisa gunakan pengalaman tersebut untuk menghadapi Mauricio Ruffi. Di kelas lightweight atau di kelas ringan sendiri saat ini, untuk bisa menurut gue ya naik misalnya ke posisi penantang untuk juara, nampaknya untuk Rafael Fiziev ini masih agak sedikit jauh. Begitupun juga dengan Ruffi.
Tapi kemenangan demi kemenangan itu mungkin yang akan memberikan kesempatan, karena kalau melihat saat ini di peringkat atas memang sangat padat sekali ya. Nah, balik lagi nih, Rafael Fiziev, gue lebih unggulkan di pertarungan kali ini karena itu tadi kualitas lawan yang pernah dihadapi lebih bagus, dan juga pertarungan terakhir terutama tidak mudah ya bagi petarung seperti Mauricio Ruffi yang belum pernah kalah ataupun cukup lama, bukannya belum pernah kalah tapi cukup lama tidak kalah, mengalami rentetan hasil positif lalu kalah di pertarungan terakhir ini, seperti kayak berusaha untuk bangkit lagi. Dan menurut gue ini tidak mudah, apalagi menghadapi petarung yang punya pengalaman lebih baik seperti kayak Rafael Fiziev. Jadi gue lebih mengunggulkan Rafael Fiziev. Co-main event, Dan Hooker menghadapi Benoit Saint-Denis. Dan Hooker 35 tahun, petarung yang kalah menghadapi Arman Tsarukyan dengan cukup cepat hanya di ronde kedua. Sebelumnya dia memiliki rekor 3 kali kemenangan beruntun ya sebelum dihentikan oleh Arman Tsarukyan. Sempat juga menghadapi Islam Makhachev dan berakhir cukup cepat juga di ronde pertama. Nampaknya ya, dan dilihat dari sisi usia ada semacam kayak keterbatasan dari seorang Dan Hooker untuk bisa mendapatkan performa yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan penampilan-penampilan sebelumnya. Benoit Saint-Denis, petarung yang usianya lebih muda, 30 tahun, menurut gua mungkin lebih banyak diunggulkan, apalagi melihat 3 kemenangan beruntun menghadapi Beneil Dariush dengan KO, lalu juga Mauricio Ruffi dan Kyle Prepolec. Sebelumnya dia kalah menghadapi Dustin Poirier ya di Miami di UFC 299, dan juga kalah menghadapi Renato Mani Moicano. Nampaknya memang Dan Hooker tidak lebih diunggulkan dibanding dengan Benoit Saint-Denis, tapi ada satu faktor menurut gue yang bisa jadi akan menentukan gitu ya. Gue ingat bagaimana Islam Makhachev ketika bertanding di Australia, karena UFC 325 ini kan akan berlangsung di Australia. Bagaimana situasi perbedaan waktu yang cukup jauh nih dengan biasanya dia melakukan persiapan. Jet lag, faktor-faktor seperti itu ya, ini sangat menentukan. Bahkan Islam Makhachev mengatakan pertarungan menghadapi Alexander Volkanovski yang cukup tipis perbedaannya ketika bertanding di Australia, faktor terbesarnya adalah letak geografis. Dan menurut gue, Dan Hooker bisa memanfaatkan hal tersebut. Kalau dia lebih bisa mengontrol pertarungan, dia lebih bisa tidak terlalu terburu-buru, dan melihat dari pengalaman seorang Dan Hooker, dia lebih senior ya dibandingkan dengan Benoit Saint-Denis. Menurut gue dia seharusnya bisa memanfaatkan hal tersebut, walaupun tentu saja dalam perjalanannya tidak akan mudah juga ya, karena Benoit Saint-Denis juga memiliki kualitas yang baik. Rekor pertarungan ketika berlangsung di Australia bagi Dan Hooker sendiri, kalau gue lihat misalnya ketika menghadapi Matthews Gamrot di UFC 305 di Perth, Australia, dia menang. Lalu sebelumnya pernah juga dia berhadapan dengan Paul Felder, Al Iaquinta, sudah cukup lama sih ya, masing-masing di New Zealand dan juga di Melbourne, Australia. Ini dia berhasil meraih kemenangan. Jadi menurut gue ini merupakan, karena tidak bisa ditiadakan ya faktor perbedaan geografis, misalnya kan ada perbedaan waktu yang sangat jauh sekali. Tubuh ini sudah terbiasa dengan yang sebelumnya, lalu harus beradaptasi juga dengan singkat ya. Menurut gue dengan keadaan yang baru ini bukan hal yang mudah. Sementara kalau gue lihat sendiri bagi Benoit Saint-Denis ya, ketika dia tidak bertarung di Amerika ataupun di Eropa, itu dia sempat bertarung di Abu Dhabi, dia kalah di sana di UFC di UFC 267. Jadi ya, ini juga merupakan hal baru yang akan dirasakan oleh Benoit Saint-Denis, bertarung bukan di Eropa, bukan di Amerika, tapi di Australia. Gua lebih mengunggulkan Dan Hooker sedikit ya di pertarungan kali ini. Dan di perebutan gelar juara antara Alexander the Great Volkanovski menghadapi Diego Lopez, petarung 37 tahun, sangat senior sekali yang sudah sempat dekat untuk selesai, untuk pensiun, kabarnya demikian di pertarungan terakhir ketika memperebutkan
gelar lowong ya di featherweight menghadapi Diego Lopez, lawan yang sama juga di Miami, Florida. Pada saat itu ada kabar kalau tidak salah yang gue dapatkan, kalau Alexander Volkanovski kalah dia akan selesai di UFC, dia akan gantung sarung berantemnya gitu loh kurang lebih. Tapi ternyata dia menang dan dia akan menghadapi Diego Lopez. Sama seperti kayak Benoit Saint-Denis, ini juga situasi yang menurut gua menarik untuk Diego Lopez. Pertarung yang tentu saja lebih mudah daripada Alexander Volkanovski. Ya, untuk bertarung di Australia, kalau gua lihat ini juga merupakan pengalaman baru bagi Diego Lopez. Bagaimana badannya harus menyesuaikan, situasinya juga dia harus kondisikan. Ini bukan hal yang mudah. Rekor dari Diego Lopez setelah kalah menghadapi Alexander Volkanovski, dia menang menghadapi Jong Silva, dan oleh karena itulah dia mendapatkan kesempatan lagi nih untuk menghadapi Alexander Volkanovski. Dengan pengalaman, dengan motivasi tampil di depan publik sendiri, gue masih lebih mengunggulkan Alexander Volkanovski. Walaupun dari sisi usia misalnya ya dia sudah masuki 37 tahun. Tapi kalau melihat juga lawan-lawan yang dihadapi sebelumnya, Alexander Volkanovski jelas lebih memiliki pengalaman, termasuk juga menghadapi petarung-petarung elit menurut gue di UFC bahkan, termasuk Ilia Topuria, Islam Makhachev, Max Holloway juga ya. Gue lebih mengunggulkan Alexander Volkanovski. Bagaimana menurut Sobat UFC? Ada pendapat lain, ada prediksi yang berbeda? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.